Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ba'd. Para hadirin jamaah salat zuhur yang saya muliakan, alhamdulillah di siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat zuhur secara berjamaah. Dan alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bersama-sama bisa membaca dan mengkaji petunjuk-petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis ini merupakan majlis di mana kita mendengar bersama arahan, petunjuk, nasihat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis ini menjadi bukti cintanya kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan petunjuk-petunjuk beliau bisa kita amalkan, kita jalankan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin a'azzallahu wa iyyakum, kita masuk pada hadis yang ke-463 dari Mustawrid Ibn Shaddad radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji'." Rawahu Muslim. Tidaklah dunia ini, kata Nabi, dibandingkan dengan akhirat. Tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat, melainkan seperti perumpamaan salah seorang di antara kalian yang memasukkan jarinya ke dalam lautan. Memasukkan jarinya ke dalam lautan, maka perhatikanlah air yang menempel pada jari itu. Itulah perbandingan dunia jika dibandingkan dengan akhirat. Seperti air yang menempel jari kita ketika kita masukkan ke dalam lautan. Hadis riwayat Muslim. Maka di dalam hadis ini kembali Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan rendahnya nilai dunia jika dibandingkan dengan akhirat. Dan orang-orang yang berakal tentunya tidak akan mengedepankan, mengutamakan hal yang rendah, hal yang murah dibandingkan daripada hal yang tinggi nilainya atau yang mahal. Kalau seandainya kita saat ini diberi pilihan, di depan kita ada uang 10.000 dan uang 1 juta. Lalu ada orang milih 10.000. Kira-kira tanggapan kita kepada orang ini bagaimana? Ya, cerdas, pinter? Tidak. Kita pasti akan menganggap orang ini kalau tidak bodoh berarti ada yang konslet, ada yang bermasalah di otaknya, atau dia tidak ngerti uang. Semua manusia itu perbandingan 10 dengan 100 juta, belum 10.000 dengan 100 juta. Dan 10.000 100 juta itu bukan perbandingan dunia dan akhirat. Dunia tidak ada apa-apanya. Jadi kalau ada orang kemudian melihat dunia ini lebih bernilai daripada akhirat, mohon maaf, dia dalam perspektif Islam dia bukan orang pintar. Sekalipun dia ahli dalam bidang bisnis, dia punya gelar akademis, karena dia tidak mengerti nilai. Orang yang lebih mengutamakan dunia sehingga tersibukkan dari mengerjakan ibadah kepada Allah, itu orang jahil. Orang yang tidak mengerti nilai, sekali lagi. Walaupun dia di mata masyarakat termasuk pakar, dia bukan pakar, dia jahil. Karena dia meninggalkan sesuatu yang sangat bernilai demi sesuatu yang remeh-temeh.
Dan itu bukan ciri orang yang cerdas. Nabi SAW bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengontrol hawa nafsunya, mengontrol dirinya. Dia mampu mengarahkan dirinya untuk berjalan di atas kebaikan. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia selalu berupaya melakukan aktivitas pekerjaan yang itu menguntungkan dia setelah dia meninggal dunia. Itu kata Nabi al-qayyis, orang yang punya akal yang sehat. Ini salah satu permisalan dari sekian banyak permisalan di mana Allah Azza wa Jalla merendahkan dunia dibandingkan dengan apa? Dengan akhirat. Permisalan berikutnya disebutkan oleh Nabi SAW di hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW marra bis-suq wan nasu kanafatayh famarra bijadyin asak mayyitin fatanawalahu faakhadha bi'udhunih thumma qala ayyukum yuhibbu an yakuna hadha lahu bidirham. Nabi SAW pernah berjalan di pasar dan para sahabat berada di sisi kanan dan di sisi kiri beliau. Kemudian beliau melintasi bangkai anak kambing jantan yang kecil telinganya, bangkai anak kambing jantan yang kecil telinganya, dan beliau mengangkat telinganya. Maka beliau lantas bertanya, siapa dari kalian yang ingin membeli bangkai ini dengan harga 1 dirham? Maka para sahabat bertanya, kami tidak ingin memilikinya sama sekali ya Rasulullah. Dan lagi pula, apa yang bisa kita perbuat dengan bangkai itu? Beliau pun kembali bertanya, atuhibbuna annahu lakum? Apakah kalian ingin bangkai itu menjadi milik kalian? Mereka menjawab, wallahi law kana hayyan kana aiba. Demi Allah, seandainya anak kambing itu hidup, tidak mati, bukan bangkai, dia hidup dengan telinga yang cacat seperti itu, tetap dia adalah seekor binatang yang cacat dan telinganya amat kecil, apalagi jika dia mati. Maka Nabi SAW bersabda, fa wallahi ladunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum, rawahu Muslim. Demi Allah, sungguh dunia ini lebih hina dalam pandangan Allah daripada bangkai ini dalam pandangan kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu iyyakum. Di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad SAW sangat berantusias, sangat besar antusias beliau dalam menyampaikan pesan-pesan, dan ini seringkali dikaitkan dengan apa yang bisa dilihat oleh manusia. Dan ketika beliau memasuki pasar melihat bangkai, beliau ingin memberikan pesan bahwa dunia itu jangan dipandang seperti pandangan orang yang memandang dunia itu segala-galanya. Pandanglah dunia itu dengan pandangan hina, seperti hinanya kalian memandang bangkai ini. Dan itu kemudian ketika Nabi melihat bangkai tersebut, Nabi memanfaatkan momentum bertemu dengan bangkai ini untuk menyampaikan pesan kepada para sahabat Rasulullah SAW. Maka di sini salah satu cara kita memberikan nasihat, berikan nasihat itu dengan apa? Dengan membuat permisalan-permisalan. Ya. Termasuk ketika kita melihat momentum atau berada di satu tempat, kita ingin menanamkan nilai-nilai, contohnya kita ingin menanamkan nilai-nilai keagungan Allah, kebesaran Allah, keindahan Allah. Ketika kita berada di tempat-tempat di daerah yang dikelilingi oleh gunung-gunung besar, pemandangan yang indah, maka mulai kita bertanya kepada anak-anak kita, nah kalian lihat indahnya, besarnya, kokohnya gunung itu, siapa yang menciptakan? Ya. Jadi gunakan momentum-momentum, kesempatan-kesempatan kita untuk menyampaikan pesan-pesan Allah, pesan-pesan Rasulullah. Jadi dimanapun kita bisa menyampaikan pesan, terutama dengan keluarga-keluarga kita, Pak. Jangan kita hanya menyampaikan pesan di tempat-tempat formal. Dimanapun kita bisa menyampaikan pesan, karena
tujuan kita adalah mengajak anak-anak kita, keluarga kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang takut kepada Allah, beriman kepada Allah, taat kepada Allah. Dan bisa kita praktekkan apa yang dilakukan oleh Nabi. Ketika melihat sesuatu bangkai di jalan, Nabi pernah ingat, ada hadis, Nabi pernah mempermisalkan dunia ini seperti bangkai. Dan seterusnya. Itu cara Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu tidak hanya menyampaikan pesan itu ketika duduk di atas mimbar. Berjalan ada momentum disampaikan. Ada kesempatan disampaikan. Ada contoh disampaikan. Dan ini salah satu metode mengajar dengan permisalan dan dengan contoh yang konkret. Untuk menggambar, dan bolehnya kita memisalkan yang abstrak dengan yang konkret hanya untuk mendekatkan pemahaman. Karena Nabi SAW mengatakan, ini loh, dunia ini seperti ini dibandingkan dengan akhirat. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran bagi kita, boleh menyentuh benda najis jika itu kering. Nabi mengangkat bangkai itu najis. Tapi dalam posisi kering, maka boleh untuk disentuh. Dan itu tidak membuat najis tangan kita selama dalam posisi kering. Namun dalam posisi basah tentunya itu akan membuat najis. Jadi Nabi SAW mengangkat kulit atau mengangkat hewan ini, anak kambing yang kecil telinganya diangkat oleh Rasulullah SAW, kemudian ditawarkan, siapa yang mau 1 dirham ini? Para sahabat kemudian mengatakan tidak. Dan bangkai di dalam Islam itu termasuk hewan yang najis, sehingga kulitnya agar menjadi suci harus disamak, sebagaimana sabda baginda Muhammad SAW, idza dubighal ihabu faqad tahura. Jika kulit hewan sudah disamak berarti dia telah suci. Ma'asyiral muslimin, kemudian hadis selanjutnya, ini hadis agak panjang ya. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, aku pernah berjalan bersama Rasulullah SAW di daerah yang berbatu hitam di Madinah. Ya. Lantas kami sampai di Bukit Uhud. Lalu beliau bersabda, wahai Abu Dzar. Abu Dzar pun menjawab, labbaik ya Rasulullah, aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Dan ini jawaban yang baik, yang sopan ketika kita dipanggil. Ya, kalau dalam bahasa Arab, ya labbaik. Kalau kita sering dengar sekarang orang mengatakan lebik. Lebik itu dari kata-kata labbaik. Labbaik, aku penuhi panggilanmu. Lalu beliau bersabda, seandainya aku mempunyai, kata Nabi, seandainya aku mempunyai emas sebesar bukit Uhud ini, maka aku tidak akan merasa senang bila emas itu berada di tempatku sampai 3 hari lamanya. Lalu masih tersisa di tempatku sebanyak 1 dinar, kecuali sesuatu yang kupersiapkan untuk membayar hutang. Aku baru senang kalau mempunyai emas sebesar bukit Uhud, lalu ku bagi-bagikan kepada hamba-hamba Allah sekian, sekian dan sekian. Maksudnya kepada orang-orang yang sebelah kanan dan kiri beliau serta yang berada di belakang beliau. Kemudian beliau berjalan seraya bersabda, sesungguhnya wahai Abu Dzar, orang yang banyak hartanya di hari kiamat adalah orang yang paling sedikit jumlah pahalanya. Kecuali, tidak semua, kecuali orang yang banyak hartanya, namun dia di dunia, dia keluarkan, infakkan hartanya di jalan Allah. Untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, dan untuk ini sekian. Maka orang kaya tersebut, dia akan menjadi orang yang kaya juga di akhirat. Maksudnya ialah bagi tangga. Kemudian kata Nabi apa? Tetapi hanya sedikit jumlah mereka itu. Yani jumlah orang kaya yang nanti kaya di dunia, di akhirat, sedikit jumlah mereka. Orang kaya yang di dunia menggenggam harta, kemudian dia salurkan harta tersebut di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, wa qalilun, jumlah mereka tidak banyak. Artinya lebih banyak orang kaya yang menggenggam hartanya, tapi kemudian menyalurkan hartanya di jalan yang tidak diridhai oleh Allah, sehingga mereka menjadi orang-orang yang sedikit amal kebaikannya di akhirat. Lantas beliau bertolak pergi dalam kegelapan malam hingga akhirnya menghilang. Tiba-tiba Nabi menghilang, yakni bukan menghilang-hilang dalam pengertian, Nabi pergi. Lalu
aku mendengar suara yang sangat keras, sehingga aku khawatir kalau ada seseorang yang menghadang Nabi Muhammad SAW. Maka terbetik dalam hatiku untuk mendatangi beliau, tetapi aku ingat ucapan beliau, jangan tinggalkan tempatmu hingga aku mendatangimu. Yakni Nabi sebelum meninggalkan Abu Dzar, Nabi mengatakan, wahai Abu Dzar, makanak, kamu tinggal di tempatmu ini, jangan beranjak dari tempatmu sampai aku kembali. Maka ketika Rasulullah pergi, lalu terdengar suara keras, Abu Dzar ada kekhawatiran jangan-jangan ada orang menghadang Nabi. Beliau pun ingin menyusul, tapi teringat sabda Rasulullah SAW, berdiamlah di tempatmu. Dan inilah ma'asyiral muslimin yang membuat para sahabat tinggi di sisi Allah. Komitmennya dengan kata-kata Nabi, Pak. Nabi ngomong A, Pak, sudah A. Nabi ngomong B, ya B. Ketika Nabi mengatakan, ya Abu Dzar, kamu jangan beranjak dari tempatmu. Walaupun ada sesuatu yang ingin membuat dia beranjak dari tempatnya, tapi teringat dengan sabda Rasulullah, disuruh tempat, dia pun berdiam. Sampai kemudian Nabi kembali. Ketika Nabi kembali, Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, saya mendengar suara yang membuatku khawatir. Lantas aku menceritakan kekhawatiranku itu kepada beliau. Kata Nabi, ya Abu Dzar, apakah kamu mendengar suara tersebut? Abu Dzar mengatakan, iya. Jawabku, maka beliau bersabda, itu adalah malaikat Jibril yang datang kepadaku dan berkata, siapa dari umatku meninggal dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, niscaya dia masuk surga. Lalu kutanyakan, ya Rasulullah, dia masuk surga meskipun dia berzina dan mencuri? Kata Nabi, meskipun berzina dan mencuri. Apa maknanya? Orang yang mati tidak membawa dosa syirik, tapi dia membawa dosa besar, zina, mencuri, dia tetap masuk surga. Namun masuk surganya bukan langsung masuk surga, tapi disiksa dulu di neraka. Paham maksudnya? Jadi apa? Ini menunjukkan bahayanya dosa syirik. Dosa syirik itu kalau dibawa sampai mati, orang bisa kekal di neraka. Tapi kalau dia mati membawa dosa, tapi bukan dosa syirik, dia masih berpotensi mendapatkan ampunan walaupun setelah disiksa. Artinya dia tidak mungkin kekal di neraka. Dan ini yang menjadi dalil bagi ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya pelaku dosa besar selain syirik dan kufur, pelaku dosa besar seperti zina itu dosa besar, mencuri itu dosa besar, yang pelakunya terancam hukuman dunia dan akhirat. Pelaku-pelaku ini tetap tidak boleh dianggap kafir. Ya. Jadi tidak boleh dianggap kafir. Dosa-dosa ini tidak mengeluarkan orang dari Islam, tapi dia berpotensi disiksa di neraka kalau Allah tidak memberikan ampunan, namun tidak kekal di dalam api neraka. Maka ini hadis Abu Dzar. Dan yang terkait dengan masalah zuhud adalah apa yang disampaikan oleh Nabi di awal. Kata Nabi, saya tidak ingin punya harta sebesar gunung, tapi saya tinggal sampai lebih dari 3 hari kecuali saya sedekahkan. Ini ma'asyiral muslimin, tentunya contoh dari Nabi yang paling tinggi derajatnya, tinggi soal kedermawanan. Nabi itu, Pak, pegang 2 harta, Pak, tapi mudah dilepas. Dan Nabi tidak mewajibkan ini. Artinya tidak mewajibkan umatnya untuk melepas semua hartanya lalu tidak ada yang disimpan, tidak. Karena beberapa sahabat Nabi seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dan banyak sahabat yang meninggal dunia, mereka punya tanah, mereka punya rumah. Tapi ini sebagai bentuk zuhud yang paling tinggi. Dan inilah yang kemudian diterapkan oleh Abu Dzar. Sehingga Abu Dzar itu terkadang konflik dengan beberapa sahabat yang lain, Pak. Jadi Abu Dzar itu punya prinsip, Pak. Walaupun prinsip ini bertentangan dengan mayoritas. Prinsipnya Abu Dzar itu apa, Pak? Tidak boleh ada harta yang disimpan, Pak. Karena mendengar sabda hadis. Jadi kalau dia punya harta ada sisa langsung infak. Ya. Yang ini kemudian menjadi prinsip yang berbeda dengan mayoritas. Dalam Islam boleh kita menyimpan harta, boleh kita berinvestasi, boleh kita mengelola harta, namun semuanya itu tidak menghalangi kita dari infak, sedekah, dan zakat. Maka Nabi itu sebetulnya kaya, Pak.
Tapi kekayaan beliau tidak pernah beliau simpan untuk dirinya. Karena harta rampasan perang itu diberikan kepada Rasulullah SAW sekian persen. Namun Nabi SAW mengatakan harta itu saya infakkan demikian untuk memberikan pelajaran kepada umatnya. Ikhwani fillah, intinya apa? Pandanglah dunia ini dengan pandangan rendah, indah, Pak. Demi Allah, kalau kita punya pandangan seperti ini, insya Allah akan berkurang konflik di dunia ini. Konflik dunia ini sebabnya apa? Dunia, Pak. Tukaran adik kakak yuk gara-gara dunia, Pak. Kalau masing-masing memandang rendah, tidak akan sampai mengorbankan akhirat, tidak akan, Pak. Dan baca Al-Quranul Karim, semua merendahkan dunia. Maka dunia ini kita cari, na'am, karena Allah tugaskan kita di dunia. Dunia ini kita cari, na'am, karena kita harus berinfak, kita harus memberi nafkah. Tapi dengan pandangan apa? Dunia ini rendah. Dengan pandangan itu kita mudah kan melepas, kita mudah sedekah, kita mudah infak. Bukan ditinggalkan sama sekali, karena Allah memang menciptakan dunia untuk dikelola oleh manusia. Itu yang membuat para sahabat itu konfliknya, Pak, selalu bukan karena urusan dunia. Kalau kita konfliknya urusan apa? Dunia. Sampai rumah tangga hancur urusan dunia, adik kakak urusan dunia, lembaga Islam tukaran urusan dunia. Bukan urusan, walaupun kadang-kadang ini urusan visi misi Allah, itu coba dibalik. Ya, urusannya urusan duit, urusan kedudukan, urusan jabatan. Sudah, ya. Walaupun tidak semua, jangan nanti kemudian Ustadz tidak semua. Yo ada memang urusan masalah prinsip ada, tapi rata-rata Pak urusan ini, urusan dunia. Ya. Kenapa? Karena kita tidak menganggap dunia sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.